Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni Ramadhani dengan NIM 202111147 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep yang dimaksud adalah konsep yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sedangkan menurut para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Menurut Joseph Scott, dalam pemikiran hukum Islam, bahwa konsep hukum Islam itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya adalah hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukum yang bersifat normatif. Menurut konsep Islam, hukum Islam tidak terlepas dari fikih dan syariah. Selanjutnya adalah apa sih fikih itu? Menurut para fuqaha, bahwa fikih mengandung 2 pengertian. Yang pertama yaitu fikih memelihara masalah hukum syara yang praktis yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syariah. Dibandingkan dengan pengertian syariat dengan fikih, mereka memiliki hubungan yang umum dan khusus. Mereka sama-sama membahas hukum dengan sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu fikih dan syariah itu memiliki persamaan dan perbedaan. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Persamaannya yaitu keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sedangkan syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Selain perbedaan tersebut, Umar Sulaiman juga membagi ke dalam 5 perbedaan. Yang pertama, syariah bentuknya sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah berdasarkan tempat, masa, dan yang memahaminya. Yang kedua yaitu kesamaan syariah dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga yaitu syariat bersifat umum dan universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi kewajiban bagi manusia untuk menjalankan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Sedangkan fikih tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Yang terakhir yaitu hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemampuan untuk salah. Selanjutnya yaitu dimensi dalam fikih. Membahas fikih tidak terlepas dengan 2 dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah sebab diyakini sebagai agama yang bersumber pada yang maha benar, dan hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran yang suci karena berasal dari yang maha benar. Dalam pengertian ini, hukum Islam dipahami memiliki cakupan yang luas, tidak hanya sebatas fikih dalam arti terminologi, namun juga mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Dimensi insaniyah, hukum yang manusia berusaha untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan muqasid. Dimensi ini dikenal dengan sebutan ijtihad atau bisa disebut dengan istinbat al-ahkam. Materi selanjutnya yaitu makna dari hukum. Menurut Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum menjadi 9 arti, yaitu yang pertama, hukum dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan.
Yang ketiga yaitu hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang delapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur. Dan yang terakhir yaitu hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Sujono Sukanto pernah berkata, yaitu benar bahwa orang-orang yang mengetahui apa yang dinamakan hukum pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu, ada Nadir Shah Hussein mengatakan bahwa kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu teoritis abstrak, disiplin ilmu, dan praktik aplikatif. Selanjutnya ada konsep tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut pendapat Scott, sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran Scott ini didasarkan pada hukum adat yang dijadikan sebagai awal pembentukan hukum Islam. Tradisi juga merupakan bagian dari syariah. Namun, adanya juga penolakan adat sebagai sumber hukum Islam. Pertama, karena adanya fakta sekedar hukum adat suatu aturan yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dan pemikiran Scott ini tentang sumber hukum, melainkan bukan menjadi sumber hukum yang pertama, namun menjadi sumber hukum yang sekunder. Sedangkan pada masa Nabi dan sahabat, bentuk hukum Islam didasarkan bahwa hukum sebagai kaidah memiliki 3 asas, yaitu asas yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi. Yang kedua ada asas sosiologis apabila kaidah tersebut bersifat efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan. Yang ketiga ada asas filosofis, yaitu artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Ketiga asas tersebut terwujud pada masa Nabi Muhammad dan masa sahabat, termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada metode penggalian hukum Islam. Menurut Cahaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, maka ada 4 metode dalam penelitian, yaitu pendekatan teologi, merupakan pendekatan yang penting dalam melakukan penelitian hukum Islam. Yang kedua ada pendekatan filsafat. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Cahaya S. Praja, yaitu filsafat memiliki tugas utama. Pertama, tugas kritis, dan kedua, muqasid syariah. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang terakhir yaitu pendekatan ilmu sosial. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, dan semoga dapat menambah wawasan untuk teman-teman semuanya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi